Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu yang kami hormati? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sambilan menunggu antrian untuk berobat pada hari ini, sebagaimana biasanya kami dari instalasi PKRS, yaitu instalasi promosi kesehatan rumah sakit, akan melaksanakan edukasi kepada pasien dan keluarga. Topik hari ini yaitu kita mengangkat tema tentang kelainan pada bedah anak yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Tuku Yusriadi SPPA. Kepada dokter kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pengunjung Poli Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin yang pada pagi hari ini telah berkumpul. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit mempresentasikan kelainan-kelainan terkait pembedahan pada anak. Kami, Dr. Teku Yusriadi, spesialis bedah anak, yang pada pagi hari ini menjadi pembicara atau pemateri, akan sedikit menjelaskan apa-apa saja sih sebenarnya kelainan-kelainan yang memerlukan pembedahan pada anak-anak. Nah, beberapa dapat kami jelaskan bahwa kelainan pada bedah anak itu terdiri atas beberapa ya. Yang pertama kelainan bawaan ya, kemudian bisa kelainan dari tidak berkembangnya organ saluran cerna, saluran kemih dan lain sebagainya. Kemudian dapat diakibatkan oleh infeksi, tumor, trauma, dan kelainan-kelainan yang membutuhkan koreksi secara anatomi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kelainan bedah anak ini sendiri dikategorikan secara WHO pada anak-anak yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Nah, mengapa hal ini penting kita jadikan sebagai satu prioritas? Karena masa anak-anak adalah masa saat mulai pertumbuhan, sehingga apabila kelainan-kelainan yang menyertai si anak, terutama kelainan anatomi dan fisiologi dapat kita koreksi, maka insya Allah anak-anak akan dapat tumbuh dengan sempurna nantinya. Nah, untuk yang pertama kita dapat melihat bahwa ada kasus yang kita namakan sebagai histrungitis atau megakolon. Kalau kita ibaratkan satu mall supermarket ya, mall, mega mall, artinya mall yang besar. Nah, ini gitu juga. Histrungitis itu adalah satu kasus usus yang membesar, di mana adanya kelainan tidak ada persarafan pada usus bagian bawah. Nah, kelainan ini dahulu mungkin jarang kita jumpai karena memang di Banda Aceh sendiri atau di Provinsi Aceh kita tidak memiliki ahli bedah anak. Sehingga ketika dapat kasus seperti ini, maka saat itu pasien dirujuk ke rumah sakit lainnya, ke Jakarta, bahkan mungkin ke luar negeri sampai ke Kuala Lumpur, Penang dan lain sebagainya. Tapi dengan hadirnya ahli bedah anak di tempat kita di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, saat ini ada 3 ahli bedah anak, Dr. Muntadar, Dr. Dian dan saya sendiri. Maka secara screening, maka pasien-pasien seperti ini sudah mulai banyak kita dapatkan. Hal ini juga tidak terlepas dari pola kelainan hormon ya, bisa pengaruh lingkungan dan gangguan sendiri dari masa embrio saat bayi berada di dalam janin. Ya, kita melihat kondisi pasien yang sangat besar sekali perutnya. Nah, ini juga akibat apa? Akibat tersumbatnya usus pada bagian bawah, sehingga perut si bayi tampak besar dan dia tidak dapat mengeluarkan BAB. Nah, apa yang dapat kita lakukan pada kasus seperti ini? Apabila Bapak Ibu mendapatkan anak atau keluarga mungkin yang seperti ini, maka yang pertama harus ditanyakan adalah apakah saat si bayi lahir dia menderita mekonium yang keluar lebih dari 24 jam. Nah, kemudian kalau anak sudah agak besar, mungkin dapat kita tanyakan apakah ada histori menggunakan alat obat-obat laksansia ya, untuk mengeluarkan merangsang BAB tersebut bisa keluar. Nah, kalau kita ketahui hal tersebut ada, maka tidak usah berlama-lama, maka si anak atau si bayi dapat segera dirujuk ke tempat yang tersedia dokter anak atau dokter ahli bedah anak. Nah, ini kalau kita lihat yang saya sampaikan tadi bahwa pada kasus tersebut histrungitis atau megakolon adanya daerah yang tidak ada persarafan. Itu kalau kita lihat di gambar pada bagian bawah, maka akan tampak usus yang sangat kecil sekali diameternya. Nah, ini temuan saat kita operasi, usus tampak kecil sekali, dan ini membuktikan bahwa memang saat makanan masuk ke dalam usus si anak, maka makanan tersebut akibat tidak adanya saraf tidak dapat didorong ke bagian bawah. Sehingga akibat sumbatan tersebut pasien memiliki perut yang besar sekali seperti gambar yang kita tampilkan.
Nah, ini juga membutuhkan intervensi pembedahan dan harus segera dilakukan pembedahan karena akan mengakibatkan kondisi yang tidak baik pada si anak. Nah, berikutnya kelainan yang kedua adalah kelainan dari dinding perut. Nah, ini juga kasusnya semakin sering kita jumpai. Ya, anak-anak yang lahir ya dengan omfalokel atau gastroskisis. Nah, ini Bapak Ibu yang kami berbahagia, pada kasus-kasus seperti ini dapat kita lakukan screening pada masa kehamilan. Jadi pada saat Bapak Ibu atau memiliki keluarga yang sedang hamil, itu saat pemeriksaan triwulan pertama, kedua, dan ketiga seharusnya sudah dapat teridentifikasi. Nah, karena apa? Apabila bayi terlahir seperti kasus gastroskisis Bapak Ibu, dia tidak langsung dirujuk, diberikan penanganan di daerah atau di tempat Bapak Ibu berada, maka yang kita khawatirkan akan terjadi penguapan yang berlebihan dari usus tersebut sehingga usus akan mati. Harusnya pasien ini dapat kita selamatkan, akibat terjadinya keterlambatan maka pasien meninggal. Nah, ini perlu kewaspadaan kita bersama dan ini juga bisa diakibatkan oleh kelainan-kelainan yang terjadi pada masa kehamilan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita melihat adanya kelainan atresia dari duodenum. Jadi duodenum ini adalah salah satu bagian dari usus halus manusia di mana saat lahir usus yang di bawahnya tidak terbentuk sempurna sehingga akan terjadi kebuntuan dari usus. Nah, ini apa yang kita dapatkan Bapak Ibu? Kita akan melihat bahwa bayi-bayi yang lahir dengan atresia duodenum atau sumbatan pada bagian usus atas ini akan tampak bayi lahir dengan keluhan muntah-muntah hijau. Nah, ini jadi tanda marker kita juga sebagai klinisi, seorang dokter bedah anak, bahwa kita harus bisa menyingkirkan bahwa anak-anak yang terlahir dengan muntah hijau, dia tidak didapatkan adanya kelainan dari sisi bagian bedah. Nah, kita harus mewanti-wanti dan mewaspadi betul apabila anak menderita muntah hijau. Nah, pada kasus dengan atresia duodenum pada sumbatan usus bagian atas ini secara dominan anak akan terlahir ya hari pertama, hari kedua mengeluarkan muntah yang berwarna kehijauan. Nah, berikutnya ini juga atresia dari usus halus pada lokasi yang lebih bawah lagi dari usus yang sebelumnya. Ini sumbatan pada usus. Kita melihat karena ususnya buntu tidak terbentuk, maka di dinding perut Bapak Ibu ada bentuk benjolan-benjolan sebagai upaya usus untuk mendorong ya material makanan yang ada di sini untuk turun ke bawah. Nah, ini kita melihat ada satu diameter usus yang begitu besar sekali, sementara sisi yang bawahnya sangat kecil. Jadi ada sambungan antara usus bagian yang berfungsi dengan yang tidak berfungsi. Nah, ini kita tabatkan pada saat operasi adanya usus yang terpuntir ya akibat proses yang terjadi. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kelainan bedah anak yang tidak kalah sering dengan penyakit-penyakit dan ini sangat sering kita temukan di saat pasien berkunjung ke rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah adalah inguinal hernia atau adanya berok atau adanya benjolan pada lipat paha sampai dengan ke arah buah zakar. Kasus-kasus seperti ini Bapak Ibu kita melihat pada orang dewasa ada, pada anak juga sering timbul kasus seperti ini. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah pada orang dewasa biasanya timbul benjolan tersebut akibat adanya tekanan perut yang meningkat. Bisa akibat mengangkat alat-alat atau bahan yang berat ya, kemudian bisa orang tua yang batuk kronis ya, menderita prostat, kelainan lainnya sehingga tekanan perut meningkat, terjadilah hernia. Nah, pada anak-anak hernia ini biasanya terjadi akibat adanya satu defek pada saluran yang menghubungkan antara rongga perut sama rongga skrotum. Nah, ini belum tertutup Bapak Ibu. Sehingga saat lahir bisa diprovokasi oleh adanya prematur dan lain sebagainya, sehingga rongga tersebut saat anak mulai tumbuh ya umur sebulan 2 bulan ini rongga tersebut masih ada, sehingga masih memungkinkan akibat dia nangis mungkin terjadilah penurunan organ-organ di dalam rongga perut ke arah skrotum. Nah, apabila terjadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, kasus-kasus seperti ini biasanya saat anak mulai ada benjolan, dia akan hilang timbul, keluar masuk. Dan ini membuat orang tua biasanya agak lebih tidak begitu was-was karena saat merubah posisi atau saat anak nangis benjolannya keluar, tapi saat tidur malam benjolan tersebut hilang kembali.
Tapi yang sangat kita khawatirkan adalah apabila benjolan tersebut keluar dan tidak dapat masuk kembali. Ini yang menjadi masalah Bapak Ibu. Sehingga pada kasus-kasus seperti ini apabila Bapak Ibu punya anak ya, punya cucu, punya keluarga di rumah dengan keluhan seperti ini, maka tidak usah diragukan lagi bahwa segera dibawa ke tempat pelayanan kesehatan. Boleh ke dokter bedah umum ya, boleh dokter bedah anak atau ke dokter anak untuk dilakukan investigasi. Apakah perlu penanganan berikutnya? Dan secara harusnya Bapak Ibu, kasus-kasus hernia seperti ini harus kita lakukan tindakan operatif ya. Harus kita lakukan, ibaratnya kalau kita pakai pakaian tersebut robek, maka pakaian tersebut harus dijahit. Nah, kalau tidak dilakukan operasi bagaimana dokter? Nah, ini jadi sesuatu yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Nah, kalau tidak dilakukan operatif, maka yang kita khawatirkan adanya massa atau organ yang keluar tidak dapat masuk kembali, maka akan terjadi proses matinya saluran usus, dan ini sangat berbahaya sekali Bapak Ibu. Sehingga penanganan yang tepat, akurat dan cepat akan memberikan hasil yang maksimal kepada si anak.